Halo teman-teman semua, kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan kembali membuat video informasi yang berisi mengenai waktu kapan sih seseorang ibu hamil yang sebelumnya punya riwayat operasi sesar, melahirkan dengan operasi sesar seperti saya, itu bisa hamil lagi. Nah, kapan waktu yang tepat? Nah, simak terus videonya sampai selesai. Buat teman-teman atau ibu-ibu yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika saya upload video baru, bunda-bunda atau ibu-ibu atau teman-teman di rumah itu bisa langsung dapat pemberitahuannya. Jangan lupa like, komen video ini juga ya, kemudian share ke media sosial kalian yang lainnya jika kalian merasa informasi dalam video ini penting dan teman-teman yang lain juga perlu tahu. Oke, langsung aja ke informasi yang utama. Nah, dari WHO itu menyarankan bahwa ibu-ibu yang mempunyai riwayat operasi sesar, melahirkan dengan operasi sesar, itu sebaiknya memberi jarak kehamilannya lagi di kehamilan yang pertama dan kedua, itu adalah paling tidak 24 bulan atau selama 2 tahun. Nah, paling tidak di antara usia tersebut. Antara 24 bulan sampai 2 tahun untuk bisa hamil lagi atau hamil kembali. Nah, itu rekomendasi dari WHO atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan dari berbagai sisi, terutama dari sisi si ibu. Nah, apakah ibu yang pernah punya riwayat melahirkan secara operasi sesar itu bisa melahirkan secara normal? Nah, tentu saja bisa, tapi dengan beberapa kriteria tertentu ya, Mams dan Bunda. Proses melahirkan normal setelah operasi sesar atau yang kita sering sebut dikenal dengan vaginal birth after cesarean, nah itu atau disingkat dengan PBAC. Nah, itu merupakan persalinan yang dilakukan seorang ibu dengan secara normal dengan riwayat sebelumnya, yaitu memiliki riwayat operasi sesar dengan jarak minimal setidaknya 1 tahun apabila si ibu ingin melahirkan secara normal. Kalau tadi ibu ingin hamil lagi, itu jaraknya paling tidak 2 tahun, itu saran dari rekomendasi dari WHO. Kalau yang untuk ibu bisa melahirkan secara normal setelah operasi sesar, itu paling tidak memberi jarak itu minimal 1 tahun. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan seorang ibu yang punya riwayat melahirkan dengan operasi sesar itu membutuhkan masa pemulihan, di mana masa pemulihan tersebut, semakin lama masa pemulihan yang dibutuhkan oleh seorang ibu, maka dia akan semakin siap untuk bisa melahirkan secara normal. Nah, itu yang di beberapa teori yang mengatakan seperti itu. Nah, ada beberapa kriteria yang bisa atau syarat yang bisa seseorang ibu hamil yang punya riwayat operasi sesar itu bisa melahirkan secara normal atau kategorinya dari vaginal birth after cesarean ini. Nah, apa sih kriterianya? Yang pertama adalah jarak minimal 1 tahun tadi. Kemudian ini merupakan persalinan yang sebelumnya itu riwayat melahirkan dengan operasi sesarnya itu paling enggak cuman 1 kali ya, tidak lebih dari 2 kali. Selanjutnya, alasan operasi sesar yang sebelumnya itu adalah merupakan alasan dari bayi atau dari janin, bukan alasan dari ibu. Misalnya posisi si bayinya sungsang atau kelainan letak yang lain dari keadaan si bayi. Misalkan juga selain itu bisa juga karena denyut jantung janinnya atau karena janinnya stres, bukan dikarenakan dari sisi si ibu, bukan karena faktor si ibu. Nah, buat ibu-ibu yang belum tahu apa aja sih keadaan yang bisa menyebabkan seseorang melahirkan secara operasi sesar, itu sudah pernah saya bahas videonya, silahkan dicek. Nah, untuk melahirkan secara normal setelah operasi sesar itu harus paling tidak alasan riwayat
operasi sebelumnya itu dikarenakan alasan si bayi, bukan karena alasan si ibu. Nah, selanjutnya tidak ada penyerta lain dari penyakit dari si ibu, misalkan diabetes mellitus, kemudian tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah, kemudian penyakit lainnya seperti misalkan adanya mungkin penyakit menular seksual seperti herpes atau yang lain ya, itu tidak dimungkinkan untuk melahirkan normal setelah operasi sesar. Nah, selanjutnya usia ibu paling tidak itu kurang dari 35 tahun. Jadi tidak di atas 35 tahun untuk meminimalkan terjadinya resiko pada si ibu. Karena pada kondisi ibu di setiap ibu itu memang akan berbeda-beda untuk masa pemulihan dari operasi sesar, itu merupakan sangat bervariasi antara satu ibu dengan yang lain untuk masa pemulihannya. Oleh karena itu dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk jika ingin hamil ke berikutnya, agar sedikit resikonya, agar minim resiko untuk di kehamilan yang berikutnya. Selanjutnya kriteria lain yang juga menjadi syarat untuk vaginal birth after cesarean ini adalah adanya luka sayatan yang pada proses operasi sesar itu dia luka sayatan rendah. Jadi dia berada di atas kemaluan, nah, daerah rambut kemaluan. Nah, itu merupakan salah satu dari beberapa kriteria yang disyaratkan untuk vaginal birth after cesarean. Jadi jika ibu-ibu atau mams dan bunda di rumah ingin berencana hamil lagi setelah operasi sesar dengan menginginkan di persalinan yang kedua ini dengan secara normal atau vaginal birth after cesarean, nah ini diharapkan itu usia jaraknya itu adalah di atas 2 tahun. Untuk apa? Agar ini karena berdasarkan hasil penelitian, apabila melahirkan atau jaraknya itu terlalu dekat, kurang dari 2 tahun, itu meningkatkan resiko tingkat dari robekan rahim pada ibu pada saat melahirkan di yang selanjutnya ya, pada saat melahirkan normal di selanjutnya. Nah, itu pada beberapa penelitian dilakukan seperti itu. Oleh karena itu dianjurkan untuk melahirkan atau berencana melahirkan normal, apabila melancarkan melahirkan normal itu jaraknya di atas 2 tahun apabila mams dan bunda atau ibu-ibu di rumah pengen untuk melahirkan normal setelah operasi sesar dengan riwayat sebelumnya. Tapi bisa juga dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda, dokter kandungan, karena kondisi setiap ibu itu pasti akan berbeda-beda. Apabila ibu-ibu bertanya di rumah, kenapa sih perlu dikasih jeda waktu untuk bisa hamil lagi setelah operasi sesar? Nah, karena setiap ibu yang melahirkan secara operasi sesar itu membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama dibandingkan persalinan dengan metode persalinan normal. Nah, oleh karena itu biasanya kurang lebihnya itu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk bisa pulih, benar-benar pulih itu kurang lebih 3 bulan. Karena harus bisa dipastikan terlebih dahulu bahwa luka operasinya sudah benar-benar sembuh dan sudah benar-benar kering, sehingga si ibu benar-benar sudah siap lagi untuk bisa hamil kembali. Jadi harus dipastikan, karena tadi seperti yang saya katakan, apabila dipaksakan hamil lagi atau melahirkan normal setelah sesar kurang dari waktu yang ditentukan, maka akan terjadi beberapa komplikasi. Apabila dipaksakan biasanya bisa terjadi ruptur rahim yang kita kenal dengan ruptur uteri, dan bisa juga terjadi plasenta previa. Itu bisa juga terjadi pada saat kehamilan berikutnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan untuk jarak waktu bisa hamil lagi dan kapan bisa melahirkan normal setelah operasi sesar. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa tadi berdasarkan beberapa hasil penelitian dikatakan bahwa apabila ibu memaksakan untuk hamil sebelum usia di bawah 24 bulan, nah jadi rata-ratanya bisa sampai mulai dari 18 bulan sampai 24 bulan itu untuk hamil lagi. Nah, apabila dipaksakan untuk hamil lagi atau melahirkan kurang dari waktu yang ditentukan, maka
bisa menimbulkan beberapa komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang di atas waktu yang ditentukan. Nah, oleh karena itu ini terjadi beberapa resiko-resiko pada saat kehamilan berikutnya ataukah resiko pada persalinan. Nah, oleh karena itu disarankan sebaiknya membatasi atau mengetahui jarak yang pas untuk hamil lagi dan ketika Anda memilih untuk bersalin secara normal setelah operasi sesar. Karena penelitian juga membuktikan bila hamil kurang dari 6 bulan itu akan meningkatkan resikonya terjadi komplikasi kehamilan seperti misalkan rahimnya bisa pecah atau bisa terjadi bayinya lahir dengan beratnya rendah. Nah, ini harus waspada. Oleh karena itu, kalau nggak pengen terjadi hal-hal tersebut, silahkan diberikan jarak untuk bisa hamil ke berikutnya. Bisa dengan menggunakan alat kontrasepsi yang bisa juga langsung dipasang ketika bunda-bunda itu melakukan persalinan secara sesar, ataukah alat kontrasepsi yang bunda pilih setelah bunda melahirkan. Nah, itu bisa banyak sekali metode-metode alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk memberi jarak pada kehamilan berikutnya. Nah, itu dia tadi bunda dan ibu-ibu serta teman-teman di rumah yang saya sayangi. Nah, mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa membantu kalian dalam menentukan kira-kira kapan waktu yang tepat tadi untuk bisa hamil lagi dan kapan juga waktu yang tepat untuk bisa melahirkan normal secara after melahirkan sesar. Nah, kira-kira bisa nggak? Nah, atau kriteria apa? Tadi sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang baru bergabung, klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng, dan berikan like serta komen juga di bawah untuk sharing pengalaman melahirkan ataupun pengalaman hamil dan masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.